sebuah fenomena yang muncul tiba-tiba menjangkau ponsel kamu di mana durasinya hanya hitungan detik, konflik bergulir kilat, plot twist menukik, dan kamu pun bisa tertarik membayar agar tidak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Fenomena ini dikenal dengan Dracin. Halo teman Kato, kembali lagi di Jurnal Kato berbagi inspirasi. Seperti biasa ketemu lagi dengan aku Farin yang akan nemenin kalian semua ngobrol tentang berita-berita yang relate banget tentang kita para anak muda. Mau main tebak-tebakan? Episode ini bakal bahas apa ya? Bakal bahas extrovert or introvert lagi? Atau bahas culture? Enggak ya. Nah, kali ini Farin bakal ngajak semua teman-teman Kato buat memasuki lorong hiburan digital yang semakin memikat dan juga semakin misterius. Hari ini kita akan menyelami apa sih itu Dracin? Mengapa ya bisa membuat berjuta-juta orang tergoda? Atau bagaimana sih industri hiburan memanfaatkannya? Dan yang lebih penting, apa ya yang tersembunyi di balik kemasan kilat itu? Logika cerita yang sering tak masuk akal, acting yang kadang absurd, dan nilai kritis yang jarang disorot. Mari kita mulai di Jurnal Kato, berbagi inspirasi. Pertama-tama, apa sih itu Dracin? Istilah Dracin merupakan singkatan dari drama Cina yang merujuk ke serial yang sangat pendek, sering vertikal, berdurasi 60-120 detik hingga 3-8 menit per episode. Menurut artikel, drama 60 detik, emosinya 24 jam. Dunia tersandra akan ekspor Dracin. Fenomena ini disebut sebagai komoditas digital yang bernilai ratusan triliun rupiah. Contohnya nih di Indonesia, muncul sebagai adaptasi konsumsi. Banyak yang menonton episode gratis, lalu diarahkan ke aplikasi bayar untuk kelanjutannya. Mengapa muncul daya tarik yang berlebihan? Daya tarik utamanya karena kepuasan emosional yang instan, alur yang cepat, karakter sederhana, konflik langsung muncul tanpa banyak build up. Dalam konteks ini, kita bisa mulai melihat kenapa sih drama box, drama wave, dan lain-lain bisa menjadi bagian dari kemasan Dracin yang viral. Karena dia cepat, provokatif, dramatik, seringkali di luar logika, namun tetap mengikat perhatian banyak anak muda. Sebenarnya bukan cuma anak muda, dari kalangan dewasa sampai anak-anak pun tertarik banget sama Dracin. Karena durasi super pendek, cerita tidak punya ruang untuk karakter berkembang secara mendalam, dan juga konflik dan acting seringkali dipaksakan. Karena model bisnis, episode gratis, teaser, bayar, lanjut, maka struktur cerita sering didesain untuk buat penasaran, bukan untuk koherensi naratif. Karena konsumsi mobile dan scrolling cepat, produksi terkadang mengejar hook visual dan emosionalnya, bukan substansi cerita yang dikedepankan. Di chapter berikut, kita masuk ke apa ya? Kita masuk ke apa sih yang membuat orang mau bayar? Dan apa yang dimaksud dengan absurd di baliknya? Bukan hanya sebagai hiburan gratis, Dracin adalah bisnis. Misalnya, dalam laporan, industri mikrodrama Cina diperkirakan meraup 156 triliun di tahun 2025. Nah, gede banget kan? Model bisnisnya sebagian gratis sebagai pancingan nih. Lalu konten lanjutannya ada di aplikasi berlangganan atau pay per episode.
Artikel menyebut bahwa sebagian besar pendapatan datang dari aplikasi hingga 74% dari total. Mengapa ya orang mau bayar? Keingintahuan karena bakal ada terjadi sesuatu apa ya berikutnya. Format yang singkat membuat dia tidak terasa berat untuk mulai, lalu terjebak terus-menerus. Hook visual dan emosional segera sejak detik pertama, meningkatkan retensi, efek sosial, apalagi ketagihan konten kilat bisa mengikis waktu kita tanpa kita sadari. Sekali lihat cuma 2 menit, tapi akhirnya bisa menonton banyak banget episode. Karena temponya yang cepat dan butuh terus-menerus. Kualitas cerita kadang dikorbankan agar tetap scrollable. Nah, ada pertanyaan yang etis banget. Ketika logika ceritanya nggak masuk akal atau aktingnya sangat absurd, apakah kita masih menonton karena isi atau hanya karena formatnya? Nah, sebagai contoh, ketika kita melihat acting, apakah ini seni dramatisasi? Di chapter berikut ini, kita akan mengupas berbagai contoh-contoh konkret dan absurditas yang muncul dan kenapa kita semua tetap terikat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget luput dibahas. Ini dia, logika cerita dan acting. Di dunia dracin, mengapa tampak absurd dan apa efeknya terhadap penonton? Contoh fenomenanya nih, adegan-adegan cepat yang memotong hubungan sebab akibat normal. Karakter yang masuk dengan latar belakang minimal, konflik langsung muncul. Resolusi pun menjadi sangat kilat. Visual dramatis kayak slow motion, musik latar emosional, tapi dengan dialog yang sering terasa kaku, judul provokatif, atau yang membuat kita semua paling klik. Tetapi kualitas konten selanjutnya malah menurun, padahal kita udah ketagihan nih. Menurut artikel, daya tarik utama dari drama Micro China ini alur cerita yang cepat, adiktif, dan mampu memberikan kesan kepuasan emosional yang hanya diberikan padahal dalam hitungan menit. Tapi bahwa karakter dalam drama Micro ini seringkali sederhana, tanpa eksplorasi mendalam, artinya konflik bisa terasa lebih dangkal. Kenapa sih absurditas bisa muncul? Karena ini merupakan tekanan produksi. Durasi yang sangat pendek, storytelling harus sangat efisien, karakter dan plot sering dipaksa buat masuk. Model monetisasi yang menuntut banyak episode dengan hook terus-menerus. Kualitas bisa dikorbankan demi semua penonton terus menonton. Platform mobile dan scroll cepat. Viewers tidak punya waktu atau minat untuk alur mendalam. Kreator menyesuaikan. Dampak terhadap penonton kira-kira apa ya? Kita mungkin terbiasa dengan kejutan cepat dan jadi kita kurang toleran terhadap pacing tradisional. Ketika logika cerita kurang, penonton bisa tetap terpaku karena visual dan format, namun kesadaran kritis kadang kurang muncul. Ada potensi konsumsi pasif. Kita menonton karena terbiasa scroll, bukan karena memilih konten yang berkualitas. Nah, di chapter berikut ini kita akan menghubungkan fenomena ini ke masyarakat, budaya konsumsi, ekspektasi penonton, dan juga konsekuensi jangka panjangnya. Kita refleksikan nih, apa sih arti fenomena dracin bagi budaya konsumsi kita dan apa konsekuensinya? Budaya konsumsi cepat ini, kita kan tahu kita hidup di era ponsel berkembang terus-menerus. Lurus ke bawah, geser ke atas, 2 menit lagi. Sementara nunggu kereta, scroll sambil makan, nonton Konten seperti dracin sangat sesuai dengan ritme ini. Artikel menegaskan,
Format singkat sangat sesuai dengan pola konsumsi masyarakat modern yang serba mobile, karena dapat dinikmati kapan saja dan tentu saja dimanapun kita berada kita bisa menikmatinya. Dengan demikian, Dracin bukan hanya sebatas hiburan, ia mencerminkan perubahan cara kita semua menonton. Konsekuensi kritisnya ternyata ada loh. Standar naratif bergeser, kita makin terbiasa dengan cerita super kilat. Jadi, ketika bertemu di film panjang, bisa terasa lelet banget buat kita. Perhatian kita menjadi fragmentaris karena banyak episode yang pendek. Kita mungkin kurang menghargai narasi-narasi yang kompleks. Model bisnis yang tertarik bayar bisa menciptakan ketergantungan. Kita sebagai penonton terdorong untuk terus menonton agar tidak ketinggalan. Padahal mungkin nilainya tidak sepadan dengan apa yang kita tonton. Pertanyaan kritis yang bisa diajukan, apakah kita masih menonton konten karena cerita atau karena format, cepat dan bikin penasaran? Apakah kualitas cerita seperti logika, karakter, pengembangan tetap penting? Atau kita rela melihat yang absurd demi hiburan instan? Apa implikasi jangka panjang jika masyarakat hiburannya semakin cepat, tetapi dengan makna dan kedalaman yang kurang? Dengan mempertanyakan ini, kita tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi menjadi penonton yang kritis. Jadi, di episode ini kita telah menelusuri jalan kilat dari fenomena yang kita semua kenal dengan Dracin. Dari pengertian dasar, mekanisme bisnis yang membuat orang rela bayar, absurditas cerita, dan akting di balik kilatan, hingga konsekuensi budaya konsumsi yang hadir di antara kita. Fenomena ini bukan sekedar hiburan singkat. Ia mencerminkan bahwa bagaimana ya cara kita menonton, cara kita memilih, bahkan cara kita semua memaknai cerita kini kian tergeser. Sebagai penonton, kita memiliki pilihan. Biarkan kita hanyut dalam alut kilat tanpa berpikir atau kita berhenti sejenak. Bertanya, apa ya yang saya tonton? Apa saya bayar? Apa yang saya dapatkan ya kalau saya bayar? Nah, gitu teman-teman. Jadi kita semua harus bisa mengerti tentang makna, cara mengetahui dan mengkonsumsi apapun yang kita tonton. Kita harus bisa untuk membentengi diri, untuk manajemen segala hal dalam pengeluaran ataupun tontonan kita. Karena bagaimanapun budaya kita harus tetap dipertahankan. Terima kasih, jangan lupa share video ini ke teman-teman tongkrongan kamu, biar kita semua bisa ngerti gimana ya cara memanajemen tontonan dengan cara yang hebat dan juga kritis. Jadi, jadilah penonton yang tidak pasif, tapi jadi penonton yang kritis. Sekian episode kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu lagi di Jurnal Kato berbagi inspirasi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.